Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membagikan bagaimana sih caranya untuk pembahasan soal tes intelijensia umum atau TIU bagian yang kedua. Kalau kalian belum nonton video yang sebelumnya, silahkan kalian tonton di video yang ini. Oke. Untuk pembahasannya yang bagian kedua, silakan kalian simak video pembahasan berikut ini. Oke guys, kita langsung masuk ke simulasi soal tes intelijensia umum atau bisa disingkat TIU. Kali ini ada di bagian yang kedua ya. Yang pertama yaitu tentang antonim atau lawan kata, yang kedua tentang analogi, jika, maka, sebab, dan akibat. Dan yang ketiga deret bilangan dalam bentuk matematika. Oke, kita langsung masuk aja ke soal yang pertama, yaitu lawan kata. Abosili, kira-kira lawan katanya apa ya? Ada yang tahu gak nih abosili itu apa? Oke, ini pembahasannya. Abosili berarti penghapusan atau bisa disebut ini perbudakan di Amerika Serikat ya. Jadi lawan kata dari perbudakan yaitu lebih tepat yang B. Nah, di sini berarti proses, cara, perbuatan memberati atau memberatkan. Berarti jawabannya yang B. Soal yang kedua yaitu adalah aktual. Nah, pasti udah sering familiar didengar nih ya. Aktual berarti lawan katanya. Nah, aktual berarti betul-betul terjadi atau sungguhan atau sesungguhnya. Nah, jadi lawan katanya adalah ya kadaluarsa atau yang udah lama ya. Karena dari pilihan option yang ini, yang ini itu sangat terbaru ya, terupdate. Jadi jawabannya yang A, kadaluarsa atau kadaluarsa bahasa KBBI-nya. Kita lanjut ke soal yang ketiga yaitu adalah akurat. Nah, lawan kata dari akurat pasti ya udah gampang ya. Jadi akurat itu adalah teliti, cermat, tepat, dan benar. Jadi lawan kata dari akurat yaitu adalah yang D, meleset. Nah, berarti dia nggak sesuai ya dengan targetnya. Yang keempat itu adalah antagonis. Nah, kira-kira protagonis, tapi nggak ada nih protagonis ini. Antagonis memiliki arti orangnya yang suka menentang, melawan, dan sebagainya. Berarti dia suka melawan arah ya. Berarti suka melawan arah itu lawan katanya searah. Yang searah berarti kebalikannya. Oke, yang kelima yaitu adalah antipati. Antipati lawan kata dari antipati dapat diartikan sebagai penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat. Dua perasaan menentang objek tertentu bersifat pesona dan abstrak. Nah, jadi antipati lawan katanya berarti simpati. Jadi simpati itu peduli, antipati itu yang kebalikannya. Yang selanjutnya yang keenam itu adalah chaos. Nah, bukan yang buat makan ya, tapi ini kata chaos. Nah, kata chaos ini dapat diartikan sebagai kondisi abnormal atau yang tidak normal ya, tidak lazim. Yaitu keadaan yang lawan katanya yaitu normal. Berarti kalau biasa dipakai kata chaos ini ketika lagi demo, lagi aspirasi pendapat lah ya. Yang selanjutnya yaitu adalah dialog nomor 7. Lawan kata dari dialog. Dialog ini kita tahu adalah percakapan. Nah, berarti pilihan yang A, pembicaraan yang dilakukan dengan diri sendiri, yaitu monolog. Nah, jadi kalau dialog itu kan dia berbicara dengan lawan orang ya. Berarti lawan kata dari berbicara dengan lawan orang berarti berbicara dengan diri sendiri. Yang lebih tepatnya. Jadi jawabannya yang A, monolog. Yang selanjutnya itu adalah gersang. Lawan kata dari gersang adalah, nah kita tahu dulu artinya. Gersang berarti kering atau tidak subur. Berarti, nah jawabannya sudah kelihatan.
berarti gersang yaitu subur. Karena di sini ada tidak subur berarti subur. Yang selanjutnya yaitu adalah gratis. Ya, jangan sampai terkecoh ya, ini mudah tapi jangan sampai terkecoh. Gratis itu cuma-cuma atau tidak dipungut biaya, berarti lawan katanya adalah bayar. Yang ke-10 infertil, jarang kita dengar nih ya. Kira-kira apa sih infertil itu? Infertil itu adalah tidak kurang subur, tidak atau kurang subur. Berarti jawabannya adalah subur. Lawan yang tadi itu ya. Oke, itu tadi soal antonim. Kita berlanjut soal analogi. Nah, ini tanda titik 2 di sini berarti jika maka ya. Jadi yang paling gampang itu seperti ini. Senin, Rabu sama dengan Mei titik-titik. Ya, berarti adalah seperti ini pembahasannya. Jadi 2 hari setelah hari Senin yaitu adalah hari Rabu. Nah, sedangkan 2 bulan setelah bulan Mei adalah bulan Juli. Jadi Mei, Juni, Juli. Berarti jawabannya yang D. Nah, untuk soal semacam ini kalian harus menggunakan kalimat. Ya, jadi biar gampang enak dibacanya ya. Jadikan sebuah kalimat untuk mengerjakan soal ini lebih cepat. Oke, nomor 12 masih soal yang sama, yaitu ada buku perpustakaan. Nah, sama dengan obat titik-titik. Berarti kan kalau buku ini adalah medianya ya. Kalau ini adalah tempatnya. Nah, kalau obat ini adalah medianya, berarti tempatnya ada di berarti tempatnya yang dicari yaitu adalah di apotek. Kenapa nggak di klinik? Kenapa nggak di dokter? Kenapa nggak di pasien? Kenapa nggak di rumah sakit? Nah, karena yang lebih jelas itu adalah lebih tepatnya apotek, tempat menyimpan obat-obatan. Kalau rumah sakit luas ya, banyak ruangan-ruangan, apalagi klinik bisa juga ada pemeriksaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah apotek. Yang selanjutnya, kalau komposer itu lagu, nah kalau penjahit itu apa? Nah, komposer asli menghasilkan lagu, kalau penjahit menghasilkan, nah benar banget, menghasilkan baju dari hasil jahitannya ya. Jadi jawabannya yang A. Yang selanjutnya yaitu adalah gunting. Gunting yaitu potong. Titik-titik, nah tulis. Nah, ini dibalik nih yang tadi nih. Kalau tadi kita cari yang ujungnya, kalau ini kita mencari sebelumnya. Jadi gunting ini mempengaruhi hasil potongnya. Berarti tulis ini, nah hasil tulis ini berasal dari mana? Nah, kalau kita lihat dari sini adalah kata-katanya itu ada kuas ya sama pensil yang paling mendekati. Tapi untuk memotong itu kan dengan gunting. Nah, kalau menulis berarti dengan pensil. Kalau menulis dengan kuas susah ya, kecuali kaligrafi ataupun itu buat menggambar juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, pensil. Nah, selanjutnya adalah asin yaitu garam. Nah, titik-titik api. Jadi kita udah coba ya. Jadi garam ini kalau kita coba rasanya asin. Nah, maka kalau kita terbakar api, pasti rasanya panas. Oke, kayak gitu ya. Jadi jawabannya C, panas. Yang selanjutnya itu adalah matahari tata surya. Nah, kalau ini adalah hilang dua-duanya nih di belakangnya. Gimana caranya? Nah, kita harus tahu ini matahari sama tata surya itu hubungannya sebagaimana dia. Jadi kita harus identifikasi dulu nih ya, seperti mantan. Jadi kita identifikasi dulu kayak gimana hubungannya, baru kita bisa menjawab ke sini ya. Matahari dengan surya itu berarti saling berhubungannya karena apa? Nah, ini penjelasannya. Nah, matahari itu adalah sinonim dari tata surya, dan ya kita harus sama nih. Yang sinonimnya dengan yang selanjutnya itu yang mana dari pilihan option ini. Yang paling mendekati adalah biang lala dengan pelangi. Tahu ya, biang lala ya, yang kayak kincir-kincir gitu ya. Dia terpotensi membuat pelangi. Kalau cahaya ke terang, itu tujuannya. Panas ke api, itu juga tujuannya, bukan sinonimnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Yang selanjutnya sama kayak tadi, gurami ya, ini bahasa KBBI-nya, gurami sama dengan ikan. Nah, kira-kira apa nih yang cocok nih jawabannya nih? Kalau gurami sama dengan ikan berarti kalau gula manis. Iya, gula manis, tapi
tidak dalam bentuk ikannya. Tidak sama ya. Es beku, iya. Nah, keroncong musik. Nah, ini bisa jadi ini komputer, CPU, koran, berita. Penjelasannya, jika gurame adalah salah satu jenis ikan, maka keroncong adalah salah satu jenis musik. Kalau CPU sama komputer itu banyak komponennya ya. Kalau berita juga banyak bentuk beritanya. Kalau es beku itu bukannya salah satu jenisnya, karena emang udah satu-satunya. Nah, kalau gula itu pasti manis ya, nggak ada yang pahit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, jenisnya keroncong. Ke-18 yaitu kita masuk ke soal 18, telepon, terus komunikasi. Sama nih kayak tadi ya. Jadi telepon itu adalah salah satu jenis komunikasi. Nah, kira-kira apa nih jawaban yang paling cocok dari option ini? Nah, di sini adalah mobil. Nah, mobil itu adalah salah satu jenis dari transportasi. Nah, lebih tepatnya ya. Kenapa nggak motor ke bensin? Nah, karena bensin ini bukannya salah satu jenis ya dari motor ini kan dia transportasi, sama nih kayak yang di atas nih. Radio, televisi, harusnya radio itu ya kayak gini, telekomunikasi. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, sekarang kita masuk ke 3. Gimana nih kira-kira kalau 3 ini? Ada mahasiswa, ada dosen, ada kampus. Titik-titiknya ada 3 juga. Jadi kita harus cari 3 yang selanjutnya. Kita lihat di sini, mahasiswa itu berarti orang ya. Nah, di sini selanjutnya dosen. Berarti mahasiswa belajar sama dosen. Nah, dia belajarnya sama dosen, terusnya tinggalnya di kampus tempatnya. Nah, siswa belajar sama guru, iya benar. Siswa belajar, ya ini agak kurang tepat nih, harusnya guru, di sini baru sekolah. Terusnya yang B, pasien, obat, dokter. Nah, jadi pasien berobat sama obat, berobat sama dokter. Salah nih ya. Dari yang ini coba kita lihat langsung ke yang D, pasien, dokter, rumah sakit. Pasien berobat sama dokter di rumah sakit. Nah, benar ya di sini ya. Berarti jawabannya yang D. Nah, kenapa nggak mahasiswa buku perpustakaan? Ini urutannya udah paling benar nih ya. Jadi yang ini udah pasti salah. Karena dia belajarnya sama dosen, bukan sama buku. Terusnya petani itu nggak belajar sama padi ya. Jadi jawabannya kurang tepat. Oke, selanjutnya yang nomor 20 itu ada masinis kereta rel. Nah, jadi masinis ini kerjanya di kereta, nah jalannya di rel. Nah, berarti yang paling tepat dari jawaban ini adalah masinis itu mengemudikan kereta di atas rel, sedangkan nahkoda mengemudikan kapal laut di atas laut. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita berpindah ke yang ketiga, yaitu adalah deret aritmatika dalam bentuk bilangan ya, deret bilangan, belum aritmatika nih ya. Jadi nanti di video yang selanjutnya aritmatikanya. Oke, soal nomor 21 yaitu adalah 63, 136 408 355 1065. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih ya? Nah, kita rincin dulu kayak gini. Jadi kalau mau cepet jawabannya, jadi kalian bisa langsung coret-coret nanti kalau dari soalnya langsung. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Jadi ini dikali 3 sama dengan hasilnya adalah ini. Nah, dikurangi 53 hasilnya adalah ini. Dikali 3 hasilnya adalah ini. Berarti kita menemukan pola. Jadi dikali, dikurang 53, dikali, dikurang 53, dikali. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang terakhir, yang tengah ya tadi, 63 dikali 3. Nanti jawabannya 189. Yang bener banget. Yang selanjutnya, ini bilangan matematika. 124, 141, 163, 190 titik-titik 259. Nah, ini adalah jenis tipe soal yang bertingkat. Jadi kita nggak bisa kayak cara yang tadi,
tapi ada di bawahnya lagi, harus buat tingkatan di bawahnya lagi. Tetap sama ya cara awalnya kayak gini. Nah selanjutnya itu adalah kita bikin tingkatannya jadi tambah lagi ya kayak gini. Karena kenapa? Nah di sini tuh ditambahnya 17. Nah tapi di sini tambahnya 5. Nah di sini ditambah 22, di sini tambahnya 5, di sini tambah 27, di sini 5, di sini tambah 32, di sini 5. Oke, berarti di sininya kita lihat dulu ya, di sininya awalnya itu berapa dia berpindahnya. Itu ditambah 17. Nah, di sini tambah 22, di sini tambah 27. Berarti yang ini angkanya akan terus menambah nih. Nah, belakangnya sama. Tuh konsepnya ya. 1 2 3. Oke. Nah, yang di sini itu depannya juga yang bertambah dari 22 jadi 32. Nah, kita nggak bisa menemukan secara mudah karena di sini nanti akan blank di sininya. Kita tambahkan dengan angka 5. Nah kalau teman-teman sudah bisa mengerjakan dari yang satu tingkat ini aja ya nggak masalah, yang penting nanti akan ketemu di sini hasilnya yaitu 222. Jadi 190 ditambah 32. Oke. Nah, tapi yang rumusnya ada di paling bawah tuh ya, yang plus 5 ujung-ujungnya semuanya. Oke, jadi jawabannya yaitu adalah yang Soal selanjutnya yaitu adalah nomor 23 titik-titik, 333, 543, 151, titik-titik, dan terakhir itu 161. Berarti ini cari 2 dari bilangan ini ya. Lagi-lagi kita samakan kayak gini. Nah, kita berikan garis di sininya. Oke, kita mencari dulu nih yang polanya ya. Jadi polanya itu kita cari. Nah, ini ditambah ini ke sini itu berapa selisihnya? Ya, ternyata kita dapatkan 210. Nah, terus ini ke sini selisihnya adalah 208 dan itu selisihnya ditambah. Kalau kita lihat dari pola di sini 2 saja itu udah kelihatan polanya ya. Berarti dia menurun 2 angka. Berarti kita dapat simpulkan di sininya yaitu adalah dari 212, 210, 208, 206, 204. Nah, kita coba di sini tambahkan. Jadi jawabannya adalah 121 ditambah 212 jadi hasilnya 333. Nah, yang ini 751 ditambah 206 hasilnya 957. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Oke, seperti itu ya. Soal selanjutnya itu adalah nomor 24. Ini ada angka 142, 82, 284, 328, 568, 1312. Titik. Nanti ada 2 lagi nih ya, dan ini adalah tipe soal AC dikurang BD. Gimana tuh? Nah, gini penjelasannya ya. Jadi sama seperti awal yang kayak tadi juga, kita harus rincikan dulu dan buat ke bawah, dan kita lihat di sini tuh jalannya gimana sih. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini tuh konstan untuk dikali 2, tapi dikali 2 ini dalam bentuk 1 sama 3, jadi enggak 1 sama 2 ya, makanya disebut A C. Nah, A ke sini ya dikurang B D. Nah, kayak gitu. Nah, ketemu nih, berarti kita lihat yang atasnya juga, karena ini dicarinya 2 ya, maka di atasnya ini kita dapat angka 4. Ternyata 4 kali 82 ternyata hasilnya 284. Ya, ternyata begitu seterusnya. Berarti kalau udah dapat polanya kayak gini, angka selanjutnya dari 568 dikali 2 yaitu adalah 1136 dan 1312 dan 1312 itu hasilnya dikali 4 5248. Berarti jawabannya yaitu adalah yang B. Oke, soal yang ke-25. Kira-kira apa nih jawabannya? 23, 117, 587.
Nah, ini adalah tipe soal polanya itu campuran. Yang penting yang paling pertama kita harus jabarin dulu seperti ini. Nah, kita lihat di sini, kita cari perbandingannya. Ternyata dari angka 23 ke 117 itu bisa kita temukan adalah dikali 5 plus 2, dikali 5 plus 2, dikali 5 plus 2. Nah, angka selanjutnya dapat kita cari 587 dikali 5 plus 2. Jadi hasilnya yaitu adalah 2937 ya jawabannya. Jadi intinya adalah kita cari polanya dulu dan kita tentukan polanya itu seperti apa. Kalau campuran ini maksudnya adalah ada perkalian, ada pertambahan. Oke, untuk yang terakhir adalah beberapa catatan penting dalam mengerjakan tipe-tipe soal ini, yaitu adalah yang pertama, bahasa harus tahu artinya dahulu nih untuk yang antonim. Untuk menjawabnya lebih cepat kita tahu dulu arti dari kata tersebut yang ditanyakan. Yang kedua, untuk soal analogi maka kamu membacanya dengan membuat kalimat yang kata tadi itu ya, ada jika maka, sebab akibat, sedangkan dan lain-lain ya. Yang penting dibuat kalimat dan menjadi enak kalimatnya. Yang ketiga, untuk soal deret matematika, harus tahu pola perubahannya bagaimana terlebih dahulu. Misalkan dia ditambah, terusnya dikurang atau dikali, dan dia tipe yang bertingkat ataupun dia tipe yang cuma satu tingkat doang. Nah, itu bisa kita tentukan dari pola perubahannya. Oke, teman-teman semuanya, bagaimana pembahasannya? Cukup mudah dipahami bukan? Dan kalau teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya, silakan share aja pertanyaan kalian di kolom komentar ataupun kalian bisa di diskusi channel. Oke, belum selesai. Bagi yang kamu baru bergabung dalam channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan juga komen. Dan jangan lupa untuk sebarkan kalau video ini bermanfaat. Oke, terima kasih dan semoga bisa bertemu lagi di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.